Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Merauke berdesakan antre pengobatan gratis. Peralatan pengamanan pemilu di Polres Merauke kurang memadai. Polres Merauke melarang aksi bela Palestina turun ke jalan dan meminta masyarakat hanya berdoa. Aksi bela Palestina merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Para demonstran unjuk rasa menentang Israel yang membunuh warga sipil di jalur Gaza. Namun unjuk rasa ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan karena polisi khawatir bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menghimbau masyarakat Merauke agar tidak berunjuk rasa dengan turun ke jalan dalam membela Palestina. Ia menganjurkan masyarakat untuk berdoa di rumah atau menggelar sholat goib di masjid agar pertumpahan darah di Palestina segera berakhir. Kondisi saat ini kita mau menghadapi pemilu. Harapan saya jangan sampai nanti hal-hal yang seperti itu dibawa ke politik. Ya, harapan besar bahwa pimpinan untuk semua penyelenggaraan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada yang terkait dengan negara luar. Ya. Kita clear, selesai, mungkin ada kontribusi, ya sifatnya kontribusi, kita doakan kepada mereka, kita berikan bantuan kepada Palestina, ya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, negara akan bisa memberikan bantuan tersebut seperti itu. Dengan tidak ikut-ikutan berarti kita harus demo di sini besar-besaran, dan buat apa kita demo? Lebih bagus kita doakan saudara kita berikan bantuan berupa makanan apa dan segala macam, maupun baik itu makanan maupun juga anggaran yang mungkin bisa dia gunakan tapi tersalur dengan betul. Sebelumnya sekelompok masyarakat berencana menggelar tablik akbar di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, namun akhirnya batal. Aparat kepolisian menghimbau masyarakat agar tablik akbar diganti dengan berdoa bersama di masjid demi menjaga kedamaian di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Polri dan unsur kemaritiman melakukan simulasi penanganan pencemaran laut di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Dalam skenario, 2 kapal pengangkut minyak tabrakan dan salah satu kapal terbakar di Pelabuhan Sorong. Awak bersama penumpang kapal panik dan sebagian berusaha menyelamatkan diri lompat ke laut. Tim penyelamat bergerak cepat mengevakuasi kemudian memadamkan api serta mencegah tumpahan minyak agar tidak mencemari perairan sekitar pelabuhan. Simulasi ini penting untuk mempersiapkan petugas menangani kecelakaan kapal dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dilaksanakannya simulasi adalah untuk memastikan kesiapan unsur-unsur maritim di suatu pelabuhan. Jikalau ada suatu musibah bisa bencana sebagai contoh pencemaran dan musibah kebakaran di area pelabuhan. Dan latihan data ini merupakan suatu simulasi di mana melatih suatu komunikasi yang baik antar unsur maritim yang saat ini dikomandoi oleh MC, yang mana MC misi koordinator adalah Kepala Sabandar atau KSOP Basarnas Sorong. Dapat saya sampaikan juga bahwa belajar ini adalah merupakan pelatihan rutin yang dilakukan oleh seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia, dan kami di Direktorat KPLP memiliki suatu program di mana pelatihan secara skala nasional kita lakukan selama kurun waktu 1 tahun sekali, yang dilakukan pada terakhir tahun ini dilakukan di Jakarta. Rencananya tahun depan simulasi akan bekerja sama dengan negara Filipina dengan metode latihan yang sama. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.
Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi meminta pemerintah Provinsi Papua segera menghentikan pasokan telur dari luar Papua untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. 76 peternak Setanah Tabi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi siap menjamin ketersediaan telur lokal dengan produksi 400.000 telur setiap hari. Oleh karena itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi, Anike Fonataba, meminta pemerintah sebaiknya menghentikan pasokan telur dari luar Papua. Menjelang Hari Raya Natal, yang kita sudah tahu pasti produksi telur akan meningkat dan permintaan akan meningkat. Nah, terkait dengan kesiapan dari para peternak. Nah, kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah ada peternak yang sudah siap untuk menumbuhkan produksi lokal, telur lokal untuk kita sendiri. Kita juga sudah siap untuk menuju swasembada telur. Nah, dengan demikian, ekonomi daerah akan bertumbuh juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi dari peternakan. Hari ini kita ada banyak keluhan bahwa ada banyak telur tidak bisa terjual produksi lokal masyarakat. Sehingga kita minta kalau bisa pemerintah memperhatikan ini. Kenapa? Karena ini terkait dengan menumbuhkan usaha-usaha kecil di masyarakat dan menumbuhkan ekonomi daerah. Menurut perhitungan Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi, produksi telur lokal surplus atau berlebih karena setiap tahun peternak ayam telur lokal memproduksi 144 juta telur untuk 1,6 juta penduduk Papua. Keluhan kami atau yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah di Provinsi Papua, kita harus bisa menyetop, tidak lagi mengurangi, tapi kita menyetop telur kiriman dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya telur itu sudah dihentikan dari luar Pulau Jawa, berarti pemerintah berhak menentukan harga telur dengan berkoordinasi dengan asosiasi yang ada. Jadi kita bisa menentukan atau masyarakat tidak kewalahan atau kemahalan membeli telur, dan peternak juga tidak rugi dalam memproduksi telur. Saat ini harga telur lokal di Papua berkisar 68.000 per rak. Lebih murah dibandingkan harga telur dari luar Papua dan kualitasnya juga baik. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.